Adik-adik yang terkasih, sebelum kita memulai kegiatan Bina Iman pada hari ini, kita awali dengan doa pembukaan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami dapat mengikuti Bina Iman dengan keadaan sehat walaupun secara online. Berkatilah kami, semoga melalui kegiatan Bina Iman pada hari ini, kami semakin mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, bacaan kita dalam minggu ini diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai dengan 48. Yesus menampakkan diri kepada semua murid-Nya. Adik-adik, setelah Tuhan Yesus wafat di salib, lalu bangkit dari kematian, Tuhan Yesus menampakkan dirinya di hadapan para murid-Nya. Awalnya para murid-Nya ini tidak percaya bahwa yang telah hadir adalah Tuhan Yesus. Lalu setelah Tuhan Yesus ini berbicara dan bercakap-cakap dengan mereka, akhirnya para murid percaya bahwa itu adalah benar Tuhan Yesus yang telah wafat. Kehadiran Tuhan Yesus di antara para murid-murid-Nya itu artinya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai para murid-Nya, dan itu artinya juga bahwa Tuhan Yesus akan selalu menyertai adik-adik semuanya. Oke, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Hai adik-adik, salam jumpa dengan Kak Prita. Kali ini kakak akan mengajak adik-adik untuk nonton film bersama. Nah, setelah nonton nanti akan ada tugas kecil yang harus adik-adik kerjakan. Nah, nggak usah nunggu lama-lama ya. Yuk kita nonton. Hey!
Nah, gimana adik-adik tadi filmnya? Kira-kira adik-adik di rumah pernah nggak sih mengalami seperti yang dialami oleh anak perempuan yang ada di film tadi? Tadi adik-adik lihat ya, ada retakan di tangan, ada retakan di wajah, begitu saat si anak perempuan itu mengalami kekecewaan. Tapi kemudian adik-adik tahu kan apa yang terjadi pada anak perempuan tadi? Dia lalu dihampiri oleh seorang laki-laki berambut panjang yang membawakannya hadiah. Siapa coba? Adik-adik bisa tebak ya, itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang datang membawakan hati yang baru, membawakan hati yang utuh untuk menghibur anak perempuan yang sedih tadi. Begitu. Lalu Tuhan Yesus melakukan apa? Tuhan Yesus selalu memeluk dia. Tuhan Yesus memeluk dia dan meyakinkannya bahwa semuanya baik-baik saja dan Tuhan Yesus menyertainya selalu. Nah, tentu saja itu sesuai dengan ayat kitab suci atau bacaan yang dibacakan pada hari ini, bahwa Tuhan hadir di tengah murid-muridnya dan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Hal ini juga berlaku buat semua adik-adik. Tidak ada satupun dari kita yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik bisa percaya ya, bahwa bahkan saat adik-adik sedih, bahkan saat adik-adik kecewa, Tuhan Yesus selalu beserta kita. Nah, mungkin sekarang adik-adik nanya nih sama kakak, terus gimana kak caranya supaya bisa bertemu dengan Tuhan Yesus seperti anak itu tadi? Kan Tuhan Yesus kayaknya tadi naik motor tuh gitu ya. Nah, adik-adik itu tadi adalah penggambarannya. Tapi Tuhan Yesus akan datang ke hati adik-adik jika adik-adik berdoa. Dalam doa, Tuhan Yesus akan datang, lalu Ia akan menghibur kita, memberikan hati yang baru seperti yang tadi diberikan kepada anak perempuan itu, untuk mengobati kekecewaan, untuk menambal luka-luka mungkin, untuk menambal retakan-retakan yang ada di hati kita. Begitu. Adik-adik juga masih ingat kan, setelah menerima hati yang baru tadi dan setelah semua retakan-retakannya tertutup, apa yang dilakukan anak itu kepada orang-orang lain yang sudah menimbulkan kekecewaan atau yang tadinya membuat dia kecewa. Ia kemudian datang kepada orang-orang itu dan memberikan kebahagiaan. Ia memeluk mereka, ia kemudian memaafkan apa yang sudah mereka lakukan kepadanya. Nah, itu juga yang perlu adik-adik contoh, dan itu adalah tugas adik-adik hari ini. Setelah mengikuti biak online, adik-adik coba berikan pelukan kepada mama, papa, kakak, adik yang ada di rumah untuk memberikan hati yang baru kepada mereka supaya mereka berbahagia, tidak lagi kecewa, dan juga kita memberikan sukacita seperti yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita. Gimana? Bisa kan adik-adik? Lalu bagaimana dengan orang-orang yang di sekitar kita, Kak? Apakah kita harus memeluk mereka juga?
Ya, tentu saja enggak ya. Ini kan di masa pandemi. Jadi, menjadi saluran kasih Tuhan di masa pandemi ini tentu saja dengan menjaga tutur kata dan perilaku kita supaya tidak menyakiti perasaan orang lain dan juga perasaan teman-teman kita atau orang yang bahkan tidak kita kenal. Sederhana kan ya adik-adik, dan kita semua pasti bisa. Karena apa? Karena Tuhan selalu beserta kita. Nah, sekian dulu dari Kak Prita pada hari ini. Semoga adik-adik semua bisa mengingat ini, kemudian juga menerapkannya dan memberikan sukacita kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti bagaimana Tuhan Yesus mencintai kita. Terima kasih adik-adik semua. Selamat melanjutkan hari Minggunya, selamat berlibur, dan sampai jumpa lagi. Bye! Mari semua kita tutup acara biak hari ini dengan berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini dalam acara biak. Berkatilah kami semua dengan kesehatan dan keselamatan. Dan berkatilah teman-teman kami yang sedang sakit supaya mereka lekas sembuh. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.